Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Ayu Lestari dari kelas I semester 3 dengan NPM 1911100359. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat epistemologi dalam pendidikan Islam. Epistemologi merupakan teori pengetahuan, yakni membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Saat kita membicarakan epistemologi, berarti kita sedang menekankan bahasa tentang upaya, cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan. Epistemologi lebih berkaitan dengan filsafat, walaupun objeknya tidak merupakan ilmu yang empirik. Justru karena epistemologi menjadi ilmu dan filsafat sebagai objek penyelidikannya. Dalam epistemologi terdapat upaya-upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan pengembangannya. Aktivitas ini ditempuh melalui perenungan-perenungan secara filosofis dan analitis. Epistemologis dengan demikian bisa dijadikan sebagai penyaring atau filter terhadap objek-objek pengetahuan. Tidak semua objek mesti dijelajahi oleh pengetahuan manusia. Ada objek-objek tertentu yang manfaatnya kecil dan kerugian yang ditimbulkan lebih besar, sehingga tidak perlu diketahui meskipun memungkinkan untuk diketahui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup epistemologi dalam pendidikan Islam. Menurut Muhammad Arifin menjelaskan, ruang lingkup epistemologi termasuk sifat sumber dan validitas pengetahuan. Sedangkan Mutlak Ahmad ruang lingkup dibagi menjadi 6 aspek, yaitu alam, elemen, tipe, alas, batas, dan tujuan pengetahuan. Adapun ruang lingkup epistemologi menurut Muhammad Arifin tadi meliputi hakikat sumber dan validitas pengetahuan ialah dalam filsafat terdapat dua jenis objek, yakni objek material dan forma. Pada objek material adalah sarwa yang ada secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Sedangkan pada objek forma adalah usaha mencari keterangan secara radikal tentang objek material filsafat. Lebih khusus lagi, objek material pendidikan adalah manusia, sedangkan objek formanya adalah persoalan-persoalan kemampuan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem epistemologi dalam pendidikan Islam. Kata Islam yang terangkai dalam sistem pendidikan Islam tidak untuk formalitas, tetapi memiliki implikasi-implikasi yang jauh, di mana wahyu Allah, baik Al-Quran maupun Al-Sunnah, ditempatkan sebagai pemberi petunjuk ke arah mana proses pendidikan digerakkan. Apa bentuk tujuan yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapai tujuan itu, orientasi apa yang ingin dituju, dan lainnya. Di samping itu, wahyu tersebut dijadikan alat memantau perkembangan pendidikan Islam, apakah telah sesuai dengan petunjuk-petunjuknya atau telah menyimpang sama sekali dari petunjuk itu. Jadi, dalam sistem pendidikan Islam, wahyu diperankan secara aktif mendampingi akal. Untuk mendukung renovasi sistem pendidikan tersebut, sistem pendidikan kita harus mengandung sebuah misi penyampaian wawasan Islam. Sebaliknya, kita harus menolak sistem pendidikan yang didasarkan atas paternalisme dan yang memaksakan perspektif-perspektif yang asing bagi masyarakat kita. Pada masyarakat paternalistik, ketergantungan seseorang pada figur-figur tokoh sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan tahapan sosialisasi untuk memperkenalkan sistem pendidikan yang memperdayakan semua pihak, baik pendidik, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam menurut epistemologi Islam. Yang pertama ada epistemologi bayani. Epistemologi bayani ini yakni menyikap makna dari suatu pembicaraan
serta menjelaskan secara terinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang yang terbebani hukum. Epistemologi ini menjadikan teks sebagai rujukan pokok dalam membangun konsepsi tentang alam semesta untuk memperkuat akidah Islam. Yang kedua ada epistemologi irfani, yakni pengalaman atau pengetahuan langsung dengan objek pengetahuan. Epistemologi ini mulai dikenal seiring perkembangannya doktrin ma'rifat yang diyakini sebagai pengetahuan batin terutama tentang Tuhan. Yang ketiga ada epistemologi burhani. Epistemologi burhani menyatakan bahwa sumber atau asal pengetahuan adalah realitas, baik realitas alam sosial maupun kemanusiaan dan keagamaan. Pengetahuan burhani diperoleh melalui proses abstraksi dan pengamatan indrawi yang sahih. Tujuannya adalah mencari sebab dan musabah. Selanjutnya ada penjelasan tentang upaya membangun epistemologi dalam dunia pendidikan Islam. Pada dasarnya, pengembangan terdapat kesadaran bahwa cita-cita mewujudkan pendidikan Islam ideal itu baru bisa dicapai bila ada upaya membangun epistemologinya. Epistemologi pendidikan Islam ini meliputi pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk pengetahuan. Dalam pembahasan ini, epistemologi pendidikan Islam lebih diarahkan pada metode atau pendekatan yang dapat dipakai membangun ilmu pendidikan Islam, karena metode ini paling dekat dengan upaya mengembangkan pendidikan Islam baik secara konseptual maupun aplikatif. Epistemologi pendidikan Islam bisa berfungsi sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu dan pengembang. Melalui epistemologi pendidikan Islam, seseorang pemikir dapat melakukan pertama, teori-teori atau konsep-konsep pendidikan pada umumnya maupun pendidikan yang diklaim sebagai Islam dapat dikritis dengan salah satu pendekatan yang dimilikinya. Yang kedua, epistemologi tersebut bisa memberikan pemecahan terhadap problem-problem pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis. Karena teori yang ditawarkan dari epistemologi itu untuk dipraktekkan. Yang ketiga, dengan menggunakan epistemologi, para pemikir dan penggali khasanah pendidikan Islam dapat menemukan teori-teori atau konsep-konsep baru tentang pendidikan Islam. Dan yang keempat, dari hasil temuan baru itu kemudian dikembangkan secara optimal. Nah, selanjutnya, epistemologi memiliki peran pengaruh dan fungsi yang begitu besar dalam pendidikan Islam. Sekiranya terjadi kelemahan atau kemunduran pendidikan Islam, maka epistemologi sebagai penyebab paling awal harus dibangun lebih dulu. Dan melalui epistemologi juga kita berkeinginan mengembangkan pendidikan Islam. Kekokohan bangunan epistemologi melahirkan ketahanan pendidikan Islam menghadapi pengaruh apapun termasuk arus budaya barat dan mampu memberikan jaminan terhadap kemajuan pendidikan Islam serta bersaing dengan pendidikan-pendidikan lainnya. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari Nita tentang materi epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam. Jika ada salah kata dalam penjelasan Nita tadi, Nita mohon maaf. Nita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.